Impian tertinggi seorang pemimpin adalah menciptakan legacy, meninggalkan warisan yang ikut mengubah masyarakatnya menuju kebaikan, menuju kesejahteraan. Tentu Jokowi sebagai pemimpin juga memiliki visi ini, juga memiliki impian ini. Itulah respon kita membaca pernyataan dari teman-teman PDIP di sini, misalnya dari Bro Hasto yang menyebut bahwa PDIP kini tengah luka karena sedih hati ditinggal oleh Jokowi. Dalam Pilpres kali ini, Hasto merasa Jokowi lebih mendukung Prabowo Subianto ketimbang mendukung capres dari partai Jokowi sendiri, yaitu Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa itu dilakukan oleh Jokowi? Saya pun kebetulan membahas topik ini ketika memberikan kuliah umum di Hari Sumpah Pemuda kepada teman-teman peserta program marketing politik kerjasama antara 3 lembaga, SBM ITB, Kunci, dan LSI DNIJA. Ini juga topik yang ikut dibahas, mengapa dalam Pilpres kali ini Jokowi terbaca oleh publik lebih mendukung Prabowo ketimbang mendukung capres dari partainya sendiri. Itu yang kemudian ditafsir oleh Hasto sebagai Jokowi meninggalkan PDIP. Jawabannya adalah legacy. Setiap pemimpin, apalagi pemimpin yang ingin punya jejak panjang, punya impian menciptakan legacy. Misalnya Abraham Lincoln, ia dikenang legasinya karena ialah yang menghapuskan secara formal, secara material, perbudakan di Amerika Serikat. Atau misalnya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, ia dikenang karena ia berhasil menyetop serangan Hitler dan fasisme di Eropa. Jika waktu itu Churchill gagal, maka sekarang yang berkuasa bukan demokrasi, tapi fasisme. Legacy itu diimpikan oleh banyak pemimpin, termasuk juga di Indonesia. Dan kalau kita ingat Bung Karno misalnya, kita teringat nasionalisme, itu legasinya. Kita teringat Bung Hatta, kita teringat kooperasi, kita teringat Pak Harto, kita teringat Bapak Pembangunan. Lalu apa legasi Jokowi? Jokowi beberapa kali menyatakan impiannya bahwa ia ingin ibu kota pindah ke Kalimantan dan ia ingin hilirisasi itu sebagai panduan bagi produk-produk tambang antara lain supaya di Indonesia ini berkembang industri domestik yang mengubah bahan mentah menjadi bahan olahan. Dengan keinginan seperti ini, tentu Jokowi memiliki kriteria sendiri siapakah kira-kira presiden berikutnya yang bisa meneruskan legasinya ini, yang tidak hanya berkomitmen dengan pandangan yang sama, tapi juga punya karakter personal yang selalu ia katakan. Kita dengar videonya, ini karakter yang ia ulang-ulang terus-menerus. Kita, rakyat Indonesia, butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Kita dengar sendiri, pemberani. Itu ia ulang-ulang berkali-kali tentang the next president yang menurutnya paling bisa bertahan memperjuangkan IKN, pindah ibu kota, dan hilirisasi. Kenapa pemberani itu penting sekali bagi Jokowi? Karena ia mengalami ketika ia memperjuangkan hilirisasi misalnya, itu ia ditentang oleh Uni Eropa, ia ditentang oleh IMF, ditentang oleh kekuatan internasional. Mustahil program ini bisa jalan tanpa keberanian yang dibutuhkan. Jadi inilah cara kita menafsir mengapa Jokowi meninggalkan PDIP, karena menurut Jokowi, subjektif tentu saja, Prabowo lebih bisa mewakili keberanian yang dibutuhkan untuk melanjutkan legasinya.
Demikian ekspresi data bersama saya, Denny Jia.